Ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membaca. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, kita hari ini merenungkan satu topik tentang bagaimana kita memelihara persaudaraan. Saudara, ketika kita memperhatikan tentang apa-apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita menyambut, menjelang kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemulihan hubungan. Sekali lagi, Alkitab memberikan satu gambaran apa-apa saja yang harus diperbaiki untuk menyambut kedatangan Tuhan. Salah satunya adalah pemulihan hubungan. Saya mengambil contoh umpamanya di dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat, ayat 5 dan 6. Kita bisa melihat di sana. Bapak Ibu boleh baca di sana, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Apa yang akan dilakukan? "Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya." Kenapa? "Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Jadi Bapak Ibu, ternyata pemulihan hubungan itu bukan perkara di dunia ini saja. Pemulihan hubungan bukan supaya sekedar aman di sini, di dunia ini. Pemulihan hubungan juga bukan sekedar perbuatan menjaga perasaan, bukan. Tetapi pemulihan hubungan termasuk hubungan yang sederhana, hubungan yang maksud saya istilahnya lebih privasi ya. Bapak dan anak ini menyangkut apa yang Allah kehendaki supaya saya dan saudara tidak dibinasakan. Saudara, ketika membaca ayat ini sebenarnya saya mendapat satu gambaran betapa tanggung jawab sebagai pribadi, dalam konteks ini dulu ya, sebagai pria, sebagai bapak yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sebetulnya tugas saya dan saudaralah, sekali lagi dalam konteks ini, untuk bagaimana kita sebelum Tuhan datang, kita beresinlah hubungan kita dengan anak-anak.
Dan dalam berbagai kesempatan saya suka sampaikan dari mimbar ini, dari tempat-tempat yang lain. Karena setiap kali saya memimpin kelas pemuritan atau apakah namanya itu apa istilahnya yang sifatnya camp atau apa yang berbicara tentang hubungan bapak anak, hubungan anak orang tua. Nyaris nggak pernah ada yang tidak maju. Selalu ada yang maju dan mengangkat tangan bahwa anak-anak itu banyak yang memiliki kepahitan dengan orang tua. Apakah itu ibu terlebih kepada bapak? Saudara. Maka pemulihan hubungan itu penting. Dan ini dimuat di dalam kitab Maleakhi. Nah saudara, hari ini saya berbicara tema yang lebih besar. Bukan hanya hubungan bapak anak. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita memelihara persaudaraan. Dalam konteks kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Jangan pas Tuhan datang kita sedang dalam keadaan tidak baik. Apa sih istilahnya itu? Kalau dulu anak kecil suka gini itu. Gak cakapan, gak apa itu apa istilahnya? Ada istilahnya itu. Iya, SKT ya. Jangan pas Tuhan datang, kita sedang SKT. SKT bahasa apa itu ya? Jadi akan memulihkan, memelihara persaudaraan Bapak Ibu. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dua hal saja. Ya. Berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi dan tentu saya hari ini ada banyak mengutip beberapa ayat dari kitab-kitab yang lain sebagai dasarnya. Yang pertama saudara, kita ingin melihat bahwa dasar ikatan persaudaraan kita itu menjadi hal yang sangat penting harus kita pahami. Apa dasar ikatan persaudaraan kita? Dasarnya adalah Kristus. Saudara, salah satu gambar yang paling saya senang, gambar klip art Natal, salah satu gambar yang paling saya senang, gambar yang saya pasang ini. Saya tidak begitu senang memasang gambar salju. Karena terus terang saya nggak tahan dingin. Ya, dan nggak pernah lihat juga salju selain di kulkas. Ya, saya juga tidak begitu senang Sinterklas. Karena kalau Sinterklas membuat saya rugi. Karena saya harus memberikan hadiah untuk Sinterklas untuk anak saya. Ya kan? Saya tidak senang, yang gitu-gitu tidak senang. Ya, ini sekedar cerita pengalaman ya, nanti jangan yang jadi Sinterklas marah. Enggak ada itu ya. Tapi kenapa saya senang dengan gambar ini? Karena gambar ini saudara sebenarnya kalau kita melihat itu rangkuman Alkitab loh. Bukan salah satu versi Alkitab, tapi rangkuman. Kehadiran Kristus ketika Yesus lahir, di situ kita lihat ada gembala, ada orang Majus, ya, dan sebenarnya ada gambar yang lebih lengkap lagi. Nah, gambar ini mencerminkan bagaimana kelahiran Kristus itu mempersatukan. Kelahiran Kristus itu membuat ikatan satu dengan yang lain yang semula itu ada jarak, ada level, sekarang jadi bersama-sama. Di kesempatan apa itu gembala bisa sama-sama dengan orang Majus? Dimanapun gak mungkin bisa. Ya, di kesempatan mana itu orang yang terpinggirkan, orang termarginal, bisa gabung dengan orang terhormat? Dimanapun gak bisa. Tapi dalam gambar ini, Kristus memperlihatkan gambaran bagaimana Kristus datang untuk mempersatukan. Nah makanya saudara, saya ingin kita melihat bahwa yang mengikat saya dan saudara, yang menjadi dasar persaudaraan saya dan saudara adalah Kristus. Bukan karena sekedar sesama suku, bukan sekedar karena sesama lokasi, bukan sekedar karena kita dikumpulkan satu gereja, bukan karena sama-sama hobinya, bukan karena saya dan saudara saling mengakomodir, bukan karena yang lain.
Karena kalau ikatan itu bukan ikatan persaudaraan yang dimaksud hari ini. Saudara, bahkan dalam teori pertumbuhan gereja, tokoh-tokoh besar menulis beberapa teori. Ya, bolehlah sebut misalnya tokoh apa? Megafran atau siapa? Peter Wagner atau siapa? Membuat teori bahwa gereja akan bagus kalau dia itu satu, apa istilahnya, homogenitas gitu. Teorinya. Tapi faktanya tidak demikian. Karena homogen pun nggak bagus juga tuh gereja. Mau sehomogen dari sisi apa? Sesama suku, sesama profesi, sesama apa? Enggak tuh. Karena memang basic yang harus mengikat persaudaraan kita bukan homogenitas yang lain. Selain satu. Homogenitas karena Kristus. Homogenitas karena saya dan saudara percaya Kristus. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ayat ini kalau kita sekedar membaca, ya, membaca begitu saja. Tapi apakah kita mengerti apa yang terkandung di dalamnya? Kekuatan kuasa apa? Ini menyangkut bagaimana saudara dan saya statusnya ketika saya dan saudara menerima atau tidak Yesus. Jadi status kita ditentukan dari sikap kita menerima atau tidak. Ketika saya dan saudara menerima, berarti saya dan saudara disebut anak-anak Allah. Ketika saya dan saudara menerima Kristus, berarti saya dan saudara terikat sebagai saudara. Betul kan? Yang terbiasa menyebut saudara di mana sih? Di gereja loh saudara, yang terbiasa. Ya, kalau orang luar kadang sekarang ikut-ikutan aja. Orang lebih lazim menyebut apa? Bapak, Ibu. Kepada yang terhormat, Bapak, Ibu. Kepada yang terhormat gitu ya. Kalau kita kan tidak. Saudara-saudara yang terkasih. Saudara loh, saudara. Karena apa? Karena memang kita saudara. Saudara karena apa? Status kita. Saya dan saudara yang meresponi, yang percaya akan kelahiran Kristus. Saya dan saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bangganya saudara jadi anak-anak Allah kayaknya dingin kali ya. Kayaknya gak bangga ya. Bangganya. Ya. Saudara, saya ada teman ini, teman ya, cerita teman. Jadi teman saya ini apa ya istilahnya ya, diangkat menjadi anak angkat, ya kan? Teman saya ini orang Indonesia, kemudian ada orang luar yang apa ya istilahnya mengangkat itu, mengangkat anak. Mengangkat anak itu artinya, kamu jadi anak gue ya, gitu-gitu aja sih, bukan diadopsi bener. Tapi teman saya ini, bangganya nggak ketulungan. Kalau memperkenalkan diri, dia lupa bapak aslinya. Dia selalu perkenalkan bapak yang tadi, yang angkat itu. Saudara, mungkin sebagian orang ya menganggapnya itu lebay banget sih, baru di ngomong gitu aja udah pamer gitu ya, sebagian orang. Tapi dari sisi positif, saya ingin memperlihatkan betapa orang yang bangga ketika menjadi anak seseorang yang punya status tinggi. Ya, terserah Anda menilainya dari sisi mana. Tapi yang sedang hari ini saya sampaikan, saya sedang tidak mau berbicara negatif tentang beliau. Tapi yang saya ingin sampaikan betapa orang bangga ketika dia diangkat statusnya oleh orang yang tanda kutip lebih tinggi. Nah, saya membayangkan kalau teman saya aja begitu dan mungkin banyak orang juga demikian.
Nggak usah dia nggak status ya, baru kenal aja kita bangga. Itu saya kenal loh, itu pemimpin itu, saya kenal. Saya pernah loh foto bareng. Ya kan? Kita kan paling seneng kan kalau majang foto orang terkenal kan? Ya. Kalau orang nggak terkenal siapa yang ngajak foto? Kalau terkenal kan ada foto ya. Makanya sekarang dibuat foto-foto apa namanya itu? Foto booth itu, ya. Jadi saya pernah foto dengan artis, tapi boothnya jadi saya peluk gini. Foto kelihatan seperti peluk artis, ya padahal fotonya doang. Tapi itu senang sekali kita. Nah, itu baru artis. Nah, saudara, apakah Anda merasakan dalam suasana Natal ini kebanggaan Anda? Bahwa saya dan saudara itu anak-anak Allah. Inilah yang membuat status saya dan saudara sama-sama sebagai anak. Berarti kita saudara dong. Ya kan, orang saya anaknya, Bapak Ibu anaknya. Aku anaknya, engkau juga, ya kita saudara. Ya kan? Soal nanti siapa yang nomor 1, nomor 2, terserah lah ya. Saya nggak apa-apa nomor sekian. Pokoknya saudara gitu ya. Ya, nggak tahu kakak keempat, kakak kelima, kakak keenam, ya nggak tahu lah pokoknya saudara, ya kan? Nah saudara, ini dasar ini bukan sekedar dasar. Saudara, banyak orang lebih senang mendengar pengalaman. Tidak salah. Tapi saudara, pengalaman tanpa dasar yang kuat, pengalaman itu akan menjadi rapuh. Karena masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda. Tapi justru saya rindukan saudara dengan kebenaran ini, dengan dasar ini, Anda dan saya punya pengalaman yang berakar dari dasar yang benar. Sudah saya mengutip satu ayat lagi untuk meneguhkan ini. Apa yang terjadi rupanya ketika kita memiliki status ini. Galatia pasal yang ketiga ayat 28 dikatakan begini. Dalam hal ini, dikatakan apa? Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan dengan baik. Kekristenan, kelahiran Kristus, karya besar Kristus itu benar-benar mengubah cara pandang dunia. Dunia yang masih membeda-bedakan, masih ada sekat antara satu dengan yang lain. Dalam konteks Galatia ini, karena memang pada masa itu ada penggolongan besar Yahudi dan Yunani. Yahudi itu berarti orang menganggap orang pilihan, Yunani itu berarti suka disebut Gentile, orang yang menyembah-menyembah di luar Tuhan. Tapi ketika dua-duanya percaya Yesus, ketika mereka dua kelompok besar ini percaya Yesus, apa yang harusnya terjadi? Gak ada lagi. Iya kan? Gak ada lagi kelompok itu. Dunia yang sedang atau menganut ada sistem kasta, tuan dan hamba, kekristenan hadir mendobrak itu. Bapak Ibu kalau mengikuti Gemas, apa yang Bapak Ibu baca yang menarik dari kitab Filemon? Paulus menyuruh supaya tuan itu menerima budak. Ya. Filemon menerima Onesimus yang budak, yang bandel itu sebagai saudara. Nggak ada lagi tuan, nggak ada lagi budak. Di tengah-tengah budaya yang mendiskreditkan, yang ada gap antara pria dan wanita, nyaris semua budaya kan patriarkat ya, nyaris. Budaya Jawa juga patriarkat. Budaya Jawa itu salah satu contohnya bentuk patriarkatnya apa? Kalau warisan itu ada istilah sepikul segendongan. Nah ini kita belajar bahasa Jawa ya. Karena kalau bahasa Batak saya salah nanti. Sepikul segendongan itu artinya gini, 2-1. Kalau mikul berapa ajinya? 2 ya. Kalau gendong 1. Jadi berarti siapa yang diuntungkan? Dia.
Ya kan? Orang Tapanuli ada istilah raja. Tapi masalahnya nggak ada ratu. Ada ratu nggak orang Tapanuli? Nggak ada. Ratunya di mana? Adanya Pardi Jabu. Raja, orang rumah. Itu gap. Betul kan? Ya. Ini kita sedang tidak berdebat budaya sih. Tapi saya menunjukkan itu masa itu banyak. Zaman atau konteks dalam kitab Galatia juga sama. Tetapi kekristenan, dasar Alkitab, kelahiran Kristus, karya besar Kristus, meniadakan itu. Ya. Tentu Bapak Ibu, ada banyak kesalahpahaman jadinya. Kalau tidak benar memahaminya. Saya itu cantumkan buat foto. Ingat ini siapa yang punya slogan ini? I have a dream. Sangat terkenal itu. Dia memimpikan suatu ketika anak kulit hitam, anak kulit putih bermain bersama-sama. Ya. Martin Luther King Junior. Karena dia punya pandangan bahwa semua orang apapun suku bangsanya, mau kulitnya hitam, mau putih, mau coklat, mau apalah itu, sama-sama di hadapan Tuhan, equal. Sudah perhatikan, tanpa ada karya Kristus, orang masih menindas orang lain. Tanpa ada karya Kristus, orang tidak punya konsep seperti itu. Maka dasar kebenarannya sangat penting. Saudara. Persaudaraan. Ya. Tapi ada juga jadi orang yang menyalahgunakan juga. Oh berarti Pak, tuan dan hamba sama-sama ya. Ya, tuannya datang jam 10, hambanya jam 10 juga. Maksudnya karyawan dan bos ya. Ya enggak gitu juga ya. Bosnya nggak datang karena dia mikirin bagaimana dapat uang untuk bayar karyawan. Nah karyawannya datang kerja doang. Gitu. Jadi bukan itu pemahamannya. Karena banyak juga orang yang jadi salah menggunakan kemerdekaan itu. Dan di Galatia sangat ditekankan. Termasuk saudaraku, ada banyak orang yang berjuang, bergerak untuk membebaskan, mengangkat harkat martabat wanita. Dari mana lahirnya? Dari Alkitab sebenarnya. Ya, sekalipun ada juga yang salah. Ya. Ada gerakan-gerakan yang kelewat radikal juga ada juga. Ya. Nah, saya tidak mau larut dalam ke sini. Tapi saya mau tunjukkan ada banyak sebetulnya. Ya. Sehingga banyak jadi kelewatan gitu. Hari ini saya sedang tidak berbicara yang ekstrim-ekstrim yang kelewatan itu. Yang saya ingin angkat adalah kelahiran Kristus harus menjadi dasar persaudaraan kita. Lintas apa gender, lintas kultural, budaya, lintas apa saja. Lintas strata sosial, saudara. Kelahiran Kristus. Jadi ketika kita berbicara tentang persaudaraan, hari ini saya menyampaikan satu prinsip yang sangat penting. Dasar persaudaraan kita adalah Kristus. Pertanyaan sebagai evaluasi diri, apakah kita sudah memang benar menjadikan, Kristus itu dasar ikatan persaudaraan kita dengan yang lain. Nah yang kedua saudara, kita akan coba berbicara tentang apa yang menjadi fokus kita hari ini. Memelihara persaudaraan. Saudara, ketika kita berbicara memelihara persaudaraan, berarti persaudaraan itu sudah ada. Namanya memelihara. Kamu memelihara apa? Oh, saya sedang memelihara ternak. Berarti udah punya ternak dong. Ya. Jadi memelihara. Jadi memelihara persaudaraan berarti persaudaraan itu sudah ada. Nah, dalam penulis Ibrani, saudara menjelaskan pasal 13 ayat yang ke-1 sangat jelas ditulis. Singkat sekali. Peliharalah kasih persaudaraan.
Ada pepatah begini Bapak Ibu. Katanya merebut itu susah. Tapi sesusah-susahnya merebut ternyata mempertahankan, memeliharanya lebih susah. Iya kan? Apakah kita yang mungkin lagi berjuang untuk naik dalam apa istilahnya profesinya, naik jabatan, ya mungkin bisa naik. Mempertahankan di situ nggak gampang, iya kan? Atau anak-anak kita yang sedang berjuang untuk supaya naik prestasinya, wah jadi ranking 1 atau 2, iya. Memang juga saya sarankan orang tua jangan semua anaknya pengen di ranking 1 ya. Nanti anak siapa yang ranking 2? Ya kan? Saya suka ledek-ledek sih. Kalau pengen jadi ranking 1 terus anaknya homeschooling aja. Siswanya 1, ya kan? Ini 1, jadi rankingnya 1 lah terus tiap hari. Mempertahankan ranking 1 terus gak gampang. Bapak ibu dulu waktu, gak tahu bapak atau ibu ya, waktu mengejar pasangannya, gampang atau susah? Iya. Laut kan ku seberangi. Iya. Bukit kan ku daki. Demi pamannya. Susah atau gampang? Pokoknya dikejar. Ada yang gampang? Gak pak, saya nemu di jalan. Ada gitu? Rata-rata sulit ya. Sulit mana? Ngejar dan mempertahankan. Ini makanya kadang-kadang banyak orang salah ya. Kalau ibu-ibu, wanita ya. Wanita atau perempuan sih yang cocok? Ya, wanita ya. Wanita sebelum menikah ya, dia berjuang supaya dikejar. Buat ramping ya, supaya dikejar. Setelah sudah dapat, udah ada kok yang punya katanya, gua nggak jaga lagi ya. Padahal perlu mempertahankan. Pria, waktu mengejar, baik banget ya, kata wanita. Memang harusnya wanita yang jelaskan. Ya kan? Ramah, perhatian, ya kan? Pokoknya, ayo jemput ya, siap komandan, siap. Ya. Pokoknya Surabaya, jemput jam sekian ya, siap. Tunggu jam sekian, siap. Ya, antar kemana? Siap. Pokoknya nggak ada lelah. Ya. Nah sekarang setelah menikah, udahlah pergi sendiri ya. Udahlah pergi sendiri. Ya, udah dapat ini katanya. Nah saudara mempertahankan loh. Yang saya mau katakan mempertahankan itu ternyata susah. Memelihara itu ternyata susah. Hari ini kita berbicara dalam hal persaudaraan. Memelihara persaudaraan itu juga tidak gampang. Nah ada berita sukacita hari ini yang kita baca dari Lukas pasal yang kedua tadi. Apa dikatakan? Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi tentang damai sejahtera. Saudara, kalau kita berbicara damai sejahtera ini sebetulnya berbicara shalom. Shalom itu sebenarnya kondisi ideal. Kondisi ideal itu berarti kalau kita berbicara tentang keharmonisan berarti berbicara dengan keselarasan. Berbicara tentang negara mungkin berbicara tentang ketentraman, keamanan, ya kan? Berbicara tentang kecukupan, berbicara tentang pemerataan, ideal. Nah, shalom juga berarti saudaraku kalau kita berbicara tentang relasi, relasi yang berjalan dengan baik. Relasi yang berjalan dengan selaras. Tidak ada konflik. Tidak ada pertentangan. Itu namanya shalom. Beda kalau sialan lo. Beda. Jadi ini enggak sama. Jadi jangan cepat ngomongnya nanti salah. Shalom. Saudaraku. Nah, ketika kita berbicara tentang shalom.
Nanti di malam tutup tahun saya coba jelaskan sedikit tentang ini. Di malam tahun baru ya yang kebaktian keluarga. Saya ambil dari ayat ini dan saya jelaskan di sana. Nanti Bapak Ibu coba baca dengan teliti. Nah saudara, apa hubungannya ini ketika kita berbicara memelihara damai sejahtera? Ternyata saudaraku ketika kita memelihara persaudaraan itu sama dengan ketika kita memelihara, kita berkenan, kita mengikuti apa yang Allah inginkan. Itulah shalom. Saudara, saya mengangkat satu contoh di dalam kitab Wahyu. Mari kita membuka kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Saudara, kita coba melihat ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-17. Ayat 7 sampai 13. Saudara, di dalam Wahyu pasal yang ketiga ini, 2 dan 3 ini kan berbicara tentang surat kepada ke-7 jemaat. Iya kan? Surat kepada ke-7 jemaat. Bapak Ibu kemarin waktu Gemas membacakan apa yang menarik dari ke-7 itu? Atau apa sih yang membedakan? Pasti ada banyak ya, kita bisa sebut ya. Tapi salah satu yang menarik bagi saya adalah karena di antara ke-7 jemaat itu semua Tuhan itu menunjukkan kejelekannya. Semua. Tapi khusus untuk jemaat Philadelphia tidak. Jemaat Philadelphia tidak dicela. Tapi jemaat yang lainnya dicela. Efesus dicela, ya, Tiatira dicela, Pergamus dicela, Sardis dicela, Laodikia dicela. Tapi untuk Philadelphia tidak. Saudara, kenapa? Perhatikan baik, saudara, kalau kita memperhatikan di sana, ya, di dalam kitab Wahyu ini, ayat yang ke-8 nanti sebenarnya ada beberapa ayat sih, ya, atau saya mungkin coba lihatkan sedikit ya. Dikatakan gini, ayat yang ke-8 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu. Oke, yang B, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Perhatikan ya, kekuatan gak seberapa, kamu tuh bukan yang hebat-hebat, bukan yang hebat-hebat. Beda ya dengan Efesus ya. Efesus tuh jemaat yang luar biasa. Tapi ini Philadelphia enggak. Kekuatanmu enggak seberapa. Tapi perhatikan. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Saya menekankan poin yang pertama. Namun engkau menuruti firmanku. Ayat 10 nanti diulangi lagi. Karena engkau menuruti firmanku. Ayat 11 nanti diingatin lagi juga. Pegang ayat 10 ya, betul. Aku datang dan tidak seorang pun mengambil mahkotamu, barang siapa. Nah, jadi ayat 10 juga dijelaskannya tadi ya. Engkau menuruti ya firmanku. Saudara, ketika kita memperhatikan contoh dari jemaat Philadelphia, ini Phila itu sebenarnya Philos. Delphia itu Adelphos. Itu dua kata yang kalau digabung itu kasih persaudaraan. Phileo, Adelpho. Jadi Philos, Delphos. Persaudaraan. Nah di dalam Lukas tadi katakan apa? Damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan. Berkenan itu dicontohkan oleh jemaat Philadelphia dengan menuruti firman Tuhan. Apa yang Allah inginkan? Ibrani 13 tadi ayat 1 dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu, kadang ketika kita berbicara tentang persaudaraan, ini sedang tidak berbicara rasa. Persaudaraan itu
sedang tidak berbicara rasa. Persaudaraan itu berbicara ketaatan. Bapak Ibu, ini sedikit seloroh ya. Kalau Bapak Ibu umpamanya ada orang yang baru belajar masak, kemudian Bapak Ibu disuruh coba. Pak, coba dicoba. Enak enggak Pak? Jawaban Bapak-Bapak apa? Kurang. Tergantung siapa tanya ya. Kalau yang tanya itu anak kesayanganmu, Pak enak enggak? Enak. Dicoba. Padahal enggak ada rasanya itu. Istrimu tanya, Pak, baju ini bagus atau tidak? Jawab apa? Kayaknya kalau kamu pakai baju itu, kamu kelihatan sedikit gemuk. Kalau kamu pakai baju itu, kamu kelihatan sedikit pendek. Apakah itu? Pasti sampai sehari semalam gak keluar dari mall. Ya kan? Biasanya bapak ajak apa? Bagus. Saking sudah tahu maksudnya, jadi belum dilihat udah bagus. Padahal belum dilihat. Ini bukan berbicara rasa. Ya tentu yang Tuhan inginkan bukan gitu sih, itu kan namanya manipulasi. Yang saya maksud adalah saudaraku, ketika kita berbicara persaudaraan, itu bicara perintah. Jadi bukan masalah saya senang atau tidak. Bukan masalah saya sejalan atau tidak. Tapi Tuhan itu ingin saya memelihara persaudaraan. Sekali waktu saudaraku, kami mau retreat itu berapa tahun yang lalu. Ya. Jadi mau retreat. Nah, jadi waktu itu panitia sudah sibuk bagi kamar. Nah, ada beberapa keluarga. Saya tidak mau ikut di kamar. Ini biasa kalau masalah retreat ya. Masalah retreat, masalah konta, masalah apa itu biasa itu. Paling pusing itu. Apa akomodasi. Sudah diatur ini sama ini sama ini. Enggak. Aduh panitia saya jangan sama ini, jangan sama ini. Jadi panitianya bongkar lagi. Jadi waktu itu karena terus didesak panitia itu, panitia kan ya capek juga ya. Saya bilang gini, apa sih susahnya belajar tidur sama orang lain sekali aja? Apa sih? Kalau memang gak bisa tidur sama orang lain, gak usah tidur malam itu. Cerita. Siapa yang nyaman tidur dengan orang lain? Gak ada yang nyaman. Tapi itu persaudaraan. Ya, Pak saya ada gini, ada gitu. Saya juga ada. Pak ada. Semua ada. Saudara ini berbicara persaudaraan itu kalau kita mengikuti selera, mengikuti perasaan, maka persaudaraan jangankan persaudaraan yang sifatnya seperti ini. Antara kakak adik saja yang secara genealogi satu, itu masalah. Maka jemaat Philadelphia menjadi teladan bagi kita. Menuruti, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Saudara. Saudara belakangan ini ada begitu banyak kasus ya. Apakah anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak atau sesama saudara ya, yang secara biologis mereka diikat. Mereka saling tuntut. Mereka saling memperkarakan. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari kasus-kasus itu? Kalau bagi saya sederhana belajarnya. Ternyata ikatan persaudaraan yang diikat hanya oleh ikatan darah itu pun tidak kuat. Maka jadikan dasar ikatan persaudaraanmu dalam level manapun kebenaran ini. Kristus. Dia memang adik saya, tapi selain adik saya secara biologis, saya dengan dia ada ikatan di dalam Kristus. Saudara, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada jemaat Philadelphia dikatakan gini. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru
di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ya. Ada satu hadiah diberikan. Saudara, dalam berbicara komunitas, statement ini beberapa kali saya kutip. Karena ketika kita membangun persaudaraan, saudaraku, kita harus memiliki nilai yang jelas. Termasuk dalam bersikap. Apa itu? Memilih untuk tidak menyalahkan orang lain atau situasi. Dalam konteks memelihara persaudaraan. Memilih berhenti di sini. Memilih untuk tidak ini gara-gara A, gara-gara B, gara-gara C. Bukan. Oh, ini memang situasi kita seperti ini. Tidak juga. Memilih untuk berhenti pada diri sendiri. Saudara, ayat dari Roma 12 ayat 18 ini salah satu ayat yang saya pegang teguh dalam hidup saya. Menyangkut persaudaraan. Apa dikatakan? Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu. Dikatakan apa? Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau menjadi penentunya itu dirimu, penentunya itu diri saya. Sedapat-dapatnya usahakan hidup damai dari semua orang. Jadi memelihara perdamaian itu kita harus taat kebenaran ini. Nggak tahu ini ada mamanya Jerry. Ibu tahu bahasa Mandarin ya? Oh, Ibu Lydia juga ya? Katanya love itu dalam bahasa Mandarin kuno itu bentuk hati, love atau sabar ya, bentuk hati ditusuk pedang. Ya. Tulisannya bentuk hati ditusuk pedang, ya. Nah, nanti dicek lagi lah ya. Bu Lydia tanya neneknya dan neneknya lagi. Mamanya Jerry juga, ya. Itu menggambarkan itulah kasih. Kalau berhenti di sini, selesaikan masalah. Tapi persoalannya, faktanya banyak orang Kristen nggak mau gitu. Memelihara persaudaraan di mana saja. Di rumah pun bisa. Kalau itu tergantung pada suami, suamilah bagaimana berusaha damai dengan semua orang. Kalau itu bergantung di istri, sikap yang sama. Kalau itu penentunya anak, lakukanlah yang sama. Saudara, kalau ini kita terapkan dalam hidup kita, maka shalom, damai sejahtera Allah itu. Jadi memelihara persaudaraan, bagian kita adalah bagaimana berusaha hidup berdamai dengan semua orang. Sekalipun kita mungkin Pak saya rugi dong, Pak saya kalah dong. Jangan bicara kalah menang. Ya. Karena Tuhan ingin itu. Saudara, kalau untuk hal yang benar, saudara jangan takut. Seperti kalah. Tuhan ingin seperti ini. Maka memelihara persaudaraan itu adalah bentuk ketaatan. Saudara, yang terakhir. Inti kehidupan kita, bagaimana kita belajar untuk mengasihi Allah. Karena Natal adalah kisah kasih Allah kepada kita. Nah, sekarang Allah memerintahkan kita memelihara persaudaraan. Bagaimana kita mengasihi Allah, kita menghargai hubungan persaudaraan. Ya, menghargai hubungan persaudaraan dan memeliharanya. Saudara, memelihara itu artinya ketika ada sesuatu yang rusak ya kita pelihara, perbaiki lagi. Ada banyak orang punya sikap yang
menganggap remeh. Udah, pergi aja lah. Itu bukan memelihara. Ya. Bukan memelihara. Memelihara itu rusak, ya kita perbaiki. Suami istri ribut. Yaudah kalau ribut bisa aja. Ya, itu bukan memelihara. Suami istri ribut, ya udah besok berdamai. Sebelum matahari terbenam. Matahari terbenamnya kapan? Besok, lusa, lusanya lagi. Enggak ya. Damai maksudnya, ya kan? Jangan matahari ini suruh mundur. Matahari tolong dong mundur dulu 3 hari. Ya. Selesaikan. Ya tapi Pak, nggak mulai-mulai nih partner saya. Ya mulai aja duluan. Ya siapa yang sadar duluan. Karena kan kalau diletakkan di kita, berusaha damai. Memelihara. Ya, bukan menolak ketika ada keretakan, sakit hati atau konflik. Sudah saya membayangkan suasana yang indah terjadi dalam hidup kita. Seperti yang diungkapkan oleh kitab Nabi Yesaya. Sudah coba kita membuka ayat ini sebagai ayat penutup ya. Ayat ini sangat indah. Saya membayangkan kalau ini terjadi itu indah banget ya. Yesaya pasal 11. Kita membaca yang ke-6 ya. 6. Oke. Saya akan baca ya sampai nanti saya coba berdia. Yesaya 11 ayat 6. Serigala akan tinggal bersama-sama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beluda. Ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Allah. Saudara, saya waktu membayangkan ini saya berimajinasi. Kita nggak takut dengan ular, ya kan? Kita nggak takut dengan binatang. Indah ya. Dan saudara, cerminan indah itu pernah terjadi atau tidak? Pernah ya? Di Taman Eden kan? Ya bermain dengan ular ya. Kebetulan kemarin malam saya nonton tentang ular ya. Ularnya bermain-main ya. Ya bermain. Kamu apa? Ya, sedang ngelus-ngelus singa. Ya, singa. Bermain dengan buaya. Tapi bukan buaya darat, buaya. Indah ya. Suasana yang indah. Dan ini bukan fiksi, Bapak Ibu. Ini bukan fiksi. Ini bukan cerita fabel, cerita binatang, bukan. Ini gambaran dan saya percaya ini karena sudah terjadi, akan terjadi. Kedatangan Tuhan itu membawa shalom, damai sejahtera. Bukan di antara manusia saja, tapi dengan ciptaan-ciptaan lain. Dan hari ini tugas saya dan saudara, bagaimana mewujud nyatakan itu mulai dari kita dulu. Manusia sesama kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Saudara, dalam NRM 302 ada pujian yang sederhana. Yang kalau saya menyanyikan ini saya senang sekali. Karena saya juga membayangkan itu terjadi dalam persekutuan kita, orang percaya. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam surga terang. Sekali lagi kita nyanyikan, kita sambil berdiri. Dan coba kita lihat diri kita, relasi kita dengan sesama kita orang percaya. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhannya di dalam surga terang. Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini karena kami benar-benar bersaudara.
yang diikat dengan dasar yang kuat, yaitu Kristus dan kasih-Nya. Tuhan, biarkan kami setiap pribadi, kami boleh meletakkan Kristus itu sebagai dasar relasi kami, hubungan kami dengan sesama orang percaya. Dan hari ini Tuhan boleh memerintahkan kepada kami untuk memelihara, menjaga persaudaraan itu. Tuhan, tolong kami supaya kami berhenti untuk menyalahkan orang lain, berhenti untuk menyalahkan situasi, tapi kami mengambil bahagian seperti yang Engkau firmankan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tuhan, biarkan kami, itulah nilai, value kami yang kami terapkan dalam hidup kami. Kami bersuka cita hari ini karena Kristus lahir, maka batasan-batasan itu tidak ada. Karena Kristus lahir, maka jenjang itu pun tidak ada. Karena Kristus lahir, tidak ada diskriminasi. Karena Kristus lahir, Engkau persatukan kami dari berbagai tingkatan, dari berbagai komunitas, dari berbagai kultural. Tuhan, terima kasih.